malam semuanya. Jadi ini adalah video perdana saya yang akan menjelaskan atau menceritakan tentang horror story. Di sini saya sudah bersama Mas Ilham. Iya. Mas Ilham adalah narasumber saya. Jadi menurut rekan-rekan saya bahwa Mas Ilham ini memiliki banyak sekali tentang pengalaman horornya. Jadi apa benar itu Mas Ilham? Kalau disebut banyak sekali sih nggak begitu banyak, cuman ya ada lah untuk ya. diceritain ke orang-orang lah. Oke. Menurut Mas Ilham, pengalaman apa sih yang emang pengalaman horor yang menurut Mas Ilham paling meresahkan buat Mas Ilham? Kalau yang disebut paling meresahkan sih kalau udah berdampak ke keluarga, itu yang paling meresahkan. Cuman kalau disebut horor-horor banget enggak juga, soalnya saya nggak lihat langsung penampakannya, cuman ada dampak yang disebabkan sama hal-hal goib itu yang sama bikin saya resah. Iya. Jadi berdampaknya mungkin buat Mas Ilham tuh dari keluarga sendiri juga kena. Iya. Mas Ilham juga ngerasain. Tapi Mas Ilham pribadi ini belum pernah ngelihat sama sekali. Belum. Kecuali kalau model suara-suara gitu sih sering. Cuman kalau ditampakin belum pernah, alhamdulillahnya. Oke. Boleh Mas Ilham ceritakan tentang pengalaman yang menurut Mas Ilham yang bisa diceritakan buat kita semua? Yang paling jelas sih waktu saya kecil, tepatnya umur 8 gitu, 4 SD lah, kelas 4 SD. Waktu itu kan saya suka ikut sama bapak saya kerja ke kantor. Ya di daerah Purwakarta sini lah, mungkin gak bisa disebutin sama saya. Jadi ceritanya itu bapak saya itu lagi ngantor, saya ikut itu di kantor. Terus tiba-tiba ada yang nyari gitu, katanya dia dari Banten. Ada yang nyari dari Banten. Dari Banten. Rekannya ayah mungkin? Ayah juga, bapak saya juga nggak kenal dia, tapi dia tahu nama ayah saya. Jadi kayak gimana ya? Dia tahu nama ayah saya, cuman ayah saya belum pernah lihat dia gitu. Iya. Tapi dia tahu ayah saya kerja di situ, bagiannya apa. Ya sama teman ayah saya ya ditunjukin lah, ditemuin kan. Akhirnya ketemu gitu kan. Saya juga ngelihat langsung obrolannya kayak gimana. Dia itu ngejelasin bahwa dia itu berasal dari Banten. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak ngasih semacam apa ya, pusaka gitu atau semacam pusaka ya. Berbentuknya itu kalau digambarin nih kayak bengkuang. Kalau bengkuang itu ada yang lancipnya itu di atas. Iya. Tapi lancipnya. Di atasnya itu ada kayak pucuk kelapa. Tapi bukan bengkuang, itu batu bentuknya. Beneran batu? Iya, batu. Batu kayak batu semacam batu akik gitu. Ya, yang suka dibikin. Cuman kayak bongkahan bengkuang gitu. Jadi bongkahan bengkuang kayak gini, ada batu, di atasnya itu ada pucuk kelapa. Ya, gitu. Kayak dibungkus kayak kaligrafi gitu. Kaligrafi Arab gundul. Saya ingat itu warna hijau. Itu tuh dikasih sama yang si Banten sama itu. Yang orang yang berasal dari Banten. Iya. Itu. Dan sama sekali belum pernah ketemu. Belum pernah. Tapi orang yang dari Banten itu kenal dan tahu kerjanya. Iya. Serem sekali ya. Mungkin nggak seserem, maksudnya nggak ngelihat penampakan atau gimana, cuman kayak itu kok bisa gitu. Hal yang aneh. Iya. Jadi, mungkin ada sangkut pautnya sama mistis, itu bisa jadi. Iya. Maksudnya ya kayak gak logis aja gitu. Logis, dia tahu bapak saya, sedangkan bapak saya gak tahu dia. Oke, lanjut Mas Ilham. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu dia itu ngejelasin bahwa ini itu apa fungsinya, kayak gimana. Kalau fungsinya sih saya kurang tahu. Cuman seingat saya ada persyaratannya kalau gitu. Kalau dia megang benda itu harus dirawat lah otomatis ya. Dirawatnya itu semacam kayak mandi kembang. Setiap malam Jumat Kliwon. Ya, dimandiin kembang. Dan dia bilang kalau sekiranya dia gak sanggup ngejaga itu barang, bisa dibalikin ke dia atau diturunin ke keluarganya. Bisa ibu, bisa bapak, bisa adik atau kakak. Adik atau kakak. Termasuk Mas Ilham ini enggak? Kayaknya masih terlalu kecil buat menerima kayak gitu. Ya. Masih umur berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun lah. Iya sih. Ya. Belum bisa dibilang belum bisa mengerti kalau tentang hal kayak gitu ya, terlalu jauh. Oke, lanjut. Cuman yang bikin resahnya itu ya,
semenjak ada barang itu di rumah saya atmosfernya beda banget. Yang sebelumnya bisa dibilang nyaman. Iya, tenang, nyaman. kayak gitu. Ya. Jadi emang ayah saya itu suka koleksi lukisan-lukisan gitu ya. Jadi Lukisan. semenjak ada batu itu jadi kayak gimana aja gitu, rumah tuh gak nyaman. Mistis ya? Mistis asli. Semenjak ada batu itu jadi atmosfer jadi mistis parah. Mistis parah. Waduh. Di desa banyak lukisan di rumah, ada barang kayak gitu, makin mistis lah Mistis. rumah. Dan yang paling bikin saya ingat terus ini ya, semenjak ayah saya nerima batu itu jadi sakit-sakitan. Emang dulunya dia sudah divonis hepatitis, cuman jadi agak gimana ya, gak ketolong aja gitu sama medis. Semenjak barang itu ada. Ya wallahu alam saya ya. Siapa yang tahu ya. Cuman kayak aneh aja kok bisa barengan aja gitu, dia nerima barang itu, dia juga langsung sakit aja gitu. Jadi setelah si batu itu udah ada di tangan ayahnya Mas Ilham, Ya. tiba-tiba ayah Mas Ilham jatuh sakit, terus sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Dan tapi ayah Mas Ilham masih ada. Udah gak ada kebetulan, sampai gak adanya. Udah berapa? 7 tahun yang lalu lah. 7 tahun yang Iya. lalu ya. Jadi semenjak ada batu itu tuh jadi atmosfer rumah Mas Ilham tuh Atmosfer lebih beda. mistis banget. Terus gangguan-gangguan Ada aja juga gangguan, ada pasti ya. aja. Bahkan sampai Gangguannya bisa dikasih tahu kayak seperti apa? kalau gangguannya sih tahu apa? Yang di pintu itu ada benang-benang kayak gitu. Oh iya. Buat nutupin. Iya, buat nutupin. Kadang nggak ada yang lewat, suka kayak ada yang lewat aja gitu. Kayak ada yang lewat gitu, kayak ada yang nyentuh. Gitu. Iya, kayak ada yang masuk aja gitu. Bahkan itu gak ada yang ngegerakin satupun. Satu keluarga ya saya melongo lah liatnya. Angin juga mungkin. Angin pintu ditutup. Tutup. Itu salah satu gangguannya. Iya. Jadi nggak mungkin yang mungkin ada dapur, piring pecah kayak atau gimana gitu. Kalau saya sih nggak ngalamin langsung, tapi saudara-saudara ayah ya mungkin karena adanya barang itu jadi ayah saya sakit pun jadi disangkut pautin sama yang kayak gitu. Soalnya kan medis gak bisa, jadi larilah ke pengobatan alternatif orang-orang pintar yang kayak gitu. Sempet ada dilakuin ritual kayak gitu. Ritual di rumah. Di rumah. Nyampe di rumah tuh ditanemin kayak botol marjan ya, botol marjan terus dibungkus kain gitu. Dibungkus kain. Setiap sudut rumah itu ada. Itu kayak inilah, kayak benteng lah ya. Iya, disebutnya benteng goib. Rumah. Iya. Dan semenjak ditanamin benteng-benteng kayak gitu, apakah rumah yang ditempatin Mas Ilham itu lebih aman Enggak, atau apa? Atmosfernya masih tetap aja sama gitu? Kayak gak ada perubahan sih. Terus kalau dipikir-pikir dengan adanya benteng kayak gitu juga nggak ada perubahan di rumah gitu. Tetap aja Itu aja ya, gangguan-gangguan medis masih ada. Berarti nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Tapi bukan maksud nyerang orang pintar atau gimana, cuman yang saya rasakan ya nggak ada pengaruhnya sih. Terus ada lagi Mas kejadian-kejadian yang mungkin bisa diceritakan lagi di pengalaman yang Mas Ilham rasain sekarang aja deh. Kalau di rumah setelah kayak di benteng itu dibangun. Kalau setelah benteng itu kayak aneh gak sih kalau bangun tidur di sekeliling tubuh itu ada Quran banyak banget. Aneh gak sih? Bangun tidur. Iya, bangun tidur. Di sekeliling tuh banyak banget Quran. Iya. Ada Quran. Iya. Pas kalau ayah saya nggak berani cerita, saya dengar dari kakaknya ayah saya, katanya diganggu miskun ke rumah datang gitu, karena gak mau ngeganggu ke saya, mungkin ya dikelilingin Quran sama ayah saya. Buat saya gimana nih, itu kayak sedikit creepy sih, maksudnya kayak bangun tidur tiba-tiba dikeliling badan tuh udah ada kayak ritual eksorsisme atau gimana gitu. Iya. Kayak ritual kayak gitu kan, jadi kita yang nggak tahu apa-apa dan nggak dikasih tahu dulu sebelumnya kayak gimana. Untungnya nggak bangun sih. Untungnya nggak bangun. Kalau bangun mungkin ketemu sama si miskun itu. Ngeri sih. Anjir, maksudnya kayak creepy parah sih. Maksudnya, tapi kan Mas Ilham bangunnya itu emang
miskunnya itu udah nggak ada. Nggak ada. Bangun Nggak ada. tiba-tiba ya udah ngeliat tuh udah Quran aja. Iya. Itu Mas Ilham tahu dari saudara Mas Ilham. Iya, itu ayah saya gak berani cerita. Gak berani cerita. Ya soalnya tahu saya penakut. Oke. Ayah saya gak berani cerita. Kalau ayah saya sih sering nyampe ditumpangin pocong lah di motor, nyampe nubruk pagar pagar jembatan kayak gitu. Sampai sekarang pagar jembatannya masih penyok. Sampai sekarang. Itu gara-gara yang ditunggangin pocong itu. Iya, ayah saya nabrak situ. Oke. Emang kan kalau ngelembur suka pulang jam 12 malam. Malam. Udah dari kantornya diganggu, pulang Pulangnya kerja pun pun diganggu. Gara-gara si barangnya itu. Iya. Ya mungkin ada apa gitu ya di ayah saya, kayak yang narik energi gitu kayaknya. Kurang tahu sih saya kalau kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya itu si barangnya itu, si pusakanya itu sekarang udah ada di mana? Sampai sekarang saya gak tahu. Saya udah nanyain ke ibu tiri saya, gak tahu. Saya gak berani Jadi tahu juga ya? Iya, gak berani itu. Takutnya ada dampak ke saya kan. Oh iya benar. Itu. Karena dari pengalaman yang udah almarhum ayah Iya. Mas Ilham rasain juga kan kayak gitu mungkin ya. Udah cukup deh di ayah. Gak mau deh ikut kayak gitu. Itu menurut saya sangat creepy ya, cerita-cerita tentang tadi pengalaman horornya ya. Mungkin itu kesaksian Mas Ilham ya. Iya, bisa sih. Cuman yang mungkin yang lebih ngerasainnya dan yang tahu segala halnya itu almarhum ayahnya Mas Ilham. Tadi menurut saya itu pengalaman yang bagi saya ini ya. Mungkin bagi penonton di rumah juga. Mungkin ada penonton yang di rumah juga yang merasakan atau yang gimana, bisa komen di bawah. Atau mungkin tahu benda itu Nah, apa gitu. Bisa benda pusaka. kasih tahu lah. Maksudnya kan kayak bentuknya itu kayak batu akik kayak gini, kayak bentuk bengkoang. Tapi itu wujudnya batu. Di atas batunya itu ada apa? Ada pucuk kelapa. Ada pucuk kelapa. Mungkin buat penonton di rumah yang tahu bisa komen di bawah. Mungkin kadang-kadang saya juga pengen cari tahu, cuman ada rasa was-was aja Takut. gitu. Iya. Iya benar. Oke Mas Ilham, ada lagi nggak sih? Saya masih penasaran. Soalnya saya dengar cerita dari rekan saya kan bahwa Mas Ilham tuh ya punya pengalaman horor yang sangat menyeramkan nih buat diceritain nih pokoknya nih. Jadi ceritain dong ke penonton di rumah biar penonton di rumah juga bisa ngerasain atmosfer sama pengalaman Mas Ilham juga kayak gitu. Ada lagi nggak pengalaman yang menurut Mas Ilham paling serem nih? Mungkin yang bikin saya melongo gitu. Maksudnya pertama kali saya anjir kok ada kayak gini gitu. Kok saya ngalamin langsung gitu. Mungkin nggak penampakan, nggak berupa penampakan, cuman berupa suara. Tepatnya di tempat kerja saya. Oh, tempat kerja Mas Ilham. Iya, waktu itu saya itu shift malam jam ya. Kira-kira jam berapa? Kejadian di pabriknya sih jam 12. Jam 12 Ya, malam. itu sebenarnya kalau hari nggak begitu ingat ya. Lebih tepatnya jam 12 itu harusnya waktunya istirahat. Cuman saya ngejar kerjaan, saya pengen beres aja gitu. Ya. Santai. Nanti istirahatnya belakangan ya. Jadi ceritanya itu lagi beres-beres nih kerjaan. Orang lain udah pada istirahat cuman saya doang di ruang produksi itu. Jadi banyak rumor yang beredar juga di tempat saya kerja itu, posisinya di belakang itu ada mesin panjang gitu. Iya. Dan kebanyakan rumornya di situ paling angker. Paling angker. Di tempat itu tuh paling angker. Oke. Soalnya pertama tempatnya itu lembab gitu, udah kayak sarangnya itu sih. Iya lembab jelas. Ya. Jadi ceritanya itu saya tuh lagi kerja, tiba-tiba kayak ada yang merhatiin gitu di belakang. Di belakang. Saya itu penakut, saya gak berani nengok. Saya udah fokus aja kerja. Mau dilawan lah, maksudnya kalau cuman kerasa diliatin mah dilawan aja gitu. Cuman lama kelamaan kok suaranya itu bikin serem gitu, bikin merinding gitu. Jadi saya tuh lagi kerja, tiba-tiba ada suara satu kali. Itu Mas Ilham posisi Sendiri, gak ada siapa-siapa. Itu cuma saya sendiri. Yang lain udah istirahat. Itu satu kali. Saya cuek.
kerjain lagi kedua kali lebih panjang. Udah gak nengok sana sini, langsung kabur aja. Udah gak berani nengok, gak berani ngecek juga. Langsung setelah dengar suara itu yang kedua kali, Mas Ilham lagi kerja tiba-tiba ngedengar lagi, langsung lari tuh. Lari aja. Udah Lari. kerjaan bodo amat, udah langsung kabur aja. Gak berani cek saya, Mas. Gak berani cek. Gak berani cek. Karena ya emang takut sih. Sebenarnya kalau dicek itu lebih parah, Mas, lebih enak loh. Lebih kelihatan. Enggak. Kalau rame-rame ayo. Kalau sendiri enggak. Takut pingsan nanti enggak ada yang Iya benar. itu. Aduh, serem sih itu, serem sih. Iya. Maksudnya kayak kalau saya pribadi lebih baik saya melihat Saya enggak. mendengar suara. Jadi kalau saya melihat posisi jelas hantunya di situ, saya tahu harus lari kemana, Mas. Oh iya. Kalau suara kan bisa di depan, bisa di kiri, Iya. samping, belakang kan. Cuman yang saya rasain belakang kiri. Belakang kiri. Iya, belakang si kiri. sosoknya itu Iya. yang dirasain ya. Soalnya di sini itu jauh, cuman jelas gitu Itu suaranya. si suaranya itu kira-kira yang Mas Ilham dengar tuh kayak suara yang dekat apa yang jauh? Jauh. Oh. Rumornya Katanya- sih, katanya rumornya. kan ini mah mitosnya bahwa kalau misalnya ada suara-suara mistis kayak gitu, yang suaranya jauh dari kita, berarti sosoknya dekat. Tapi kalau suara yang dekat dari kita, berarti sosoknya jauh ya, Mas. Bener kan, Mas? Ya mungkin lagi di belakang liatin saya kerja mungkin. Ya, bisa Ya. jadi. Bisa jadi itu suka sama Mas Ilham. Jangan deh. Kalau suka yang kayak itu jangan deh. Jangan. Aduh. Terus Serem. ada lagi nih jam. Ada lagi? Bener kan menonton kan? Kalau pabrik gitu kayaknya tempatnya sih. Kayaknya saya dengar-dengar dari teman-teman saya juga kebanyakan tuh cerita-cerita kayak dari pabrik Iya. sih. Jadi ceritanya jam 4 subuh. jam 4 subuh. Kan departemen saya itu kebagian bersihin bagian tempat sepatu, bersihin, beresin Oke. jadwalnya. Posisi Ini saya di pabrik yang beda kan? yang sama. Oh, yang sama. Yang sama. Masih shift 3 juga, cuman beda waktu, beda hari juga. Kan departemen saya itu posisinya yang terakhir keluar. Dan saya bagi-bagi tugas dong, Oke, biar oke. semuanya beres. Lagi beresin sepatu kan, lagi diem aja. Itu saya pakai headset, Mas. Lagi dengerin musik. Iya, dengerin musik. Kalau ketahuan tidur Iya. saya kayaknya dimarahin sih. Iyalah, Cuman itu ada sope. biar setelah kejadian itu saya pakai headset terus. Trauma ya. Trauma, udah deh, gak mau dengar suara kayak gitu lagi deh. Buset sampai segitunya. Ya, Mas. pakai headset, tapi tetap kedenger. Itu volume yang di headset tuh emang udah volume yang paling maksimal. Masa, Mas? Saya lagi asik dengerin Itu musik. posisi sendiri juga. Sendiri di lorong kayak gitu, gelap, lampu udah dimatiin kan, udah pokoknya departemen saya terakhir keluar deh. Saya lagi beres-beres, diketawain dong. Cewek, anak kecil. Kosong tuh, emang sekitar Nggak ada siapa? Masa di pabrik ada anak kecil. Mungkin juga sih. Ya. Posisi. Ya, Mas bisa bedain lah suara cewek dewasa sama cewek anak kecil. Cuman kan ya logikanya juga kan di pabrik. Iya. Jam 4 subuh. Jam 4 belum subuh. adan deh, belum adan. ya itu nggak akan ada aktivitas masyarakat yang masuk Nggak, itu. nggak. Jelas sekali itu pabrik. Privacy banget Iya. kan, nggak mungkin juga kan. Masa iya ada anak kecil di situ kan. Itu Jam 4 suara- subuh lagi. Suaranya kayak gimana? Gitu. Ketawa-ketawa kayak Udah gitu aja. Karena itu udah kedua kali kejadian, udah saya kabur lagi. Serem banget sih. Itu pakai headset, Mas. Masih pakai headset masih kedengeran. Pasti kedenger. Mana mungkin ada lagu ketawa. Ini lagunya nggak lagu yang have fun gitu, nggak mungkin ada efek suara ketawa lah. Serem banget. Maksudnya Udah. saya belum pernah kayak ngerasain kayak gitu sih. Belum. Paling kalau ditampakin sosok kayak gitu saya udah pernah. Tapi suara saya belum pernah, dan jangan sampai lah ya. Kayaknya lebih creepy suara deh. Maksudnya soalnya kalau creepy suara lebih creepy-nya itu kita nggak tahu dia posisinya di mana. Kita pasti suges. Apakah ini suara dari mana, siapa, lagi ada di dekat kita apa enggak gitu kan. Kalau suara emang lebih creepy jelas. Jadi itu teman-teman semua, bahwa pengalaman horornya yang dirasain Mas Ilham, mungkin bagi saya
mungkin bagi penonton juga di rumah ini creepy ya, lumayan creepy lah, belum terlalu creepy, cuman yang cerita pertama itu menurut saya sangat creepy, soalnya ya mungkin ya ini mah walau-walau juga bisa sampai menyebabkan yang masih ilham meninggal dunia. Jadi ya mungkin buat video kali ini cuman segitu aja. Mungkin ada tambahan masih kan? Kayaknya udah. Ya, gitu aja. Kayaknya masih banyak sih, cuman ya nanti aja. Nanti kita ceritain Ya, lagi ya. siap. Harus ceritain lagi nih. Siap. Di sesi berikutnya Ya. berarti ya. Saya kumpulin dulu lah yang horor-horornya dah. Oke, boleh. Saya tunggu Mas Siap. buat bahan upload. Siap. Terima kasih penonton. Jangan lupa ya subscribe, comment, and share. Thank you. Selamat malam.